Mau ejek Jokowi, dua politisi Demokrat ini malah terlihat bodoh. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Nah, itu sudah beberapa kali saya tuliskan bahwa paling gampang jadi buzzernya Presiden Jokowi dan sulit untuk menjadi buzzer AHY ataupun SBY. Gimana nggak gampang? Sudah berapa jalan, jembatan, jalan tol, bendungan, bandara, pelabuhan, dan banyak infrastruktur yang dibuat oleh Presiden Jokowi, termasuk MRT yang membuat kota Jakarta tidak kalah dengan kota-kota besar di Asia. Menyebut 5 saja gampang, tinggal Google. Bahkan kalau memakai kata kunci Jokowi mangkrak, yang keluar malah prestasi Presiden Jokowi menuntaskan proyek mangkrak warisan SBY. Coba kalau pakai kata kunci SBY mangkrak, saya sarankan jangan deh buat para pemuja SBY, kasihan ntar terkejut, hehehe, atau pura-pura terkejut. Namun tetap saja para politisi Demokrat kerap menyerang Presiden Jokowi tiap ada sesuatu yang dianggap sebagai celah. Begitu ada celah, langsung dar. Nembak nggak pakai mata tapi istilahnya membabi buta. Tidak pakai riset dulu, tidak dicari rekam jejaknya dulu, langsung serang. Akibatnya maksud hati mau mengejek, mengolok-olok, dan menjatuhkan Presiden Jokowi. Nyatanya malah menjatuhkan diri sendiri dan SBY dan segenap Partai Demokrat. Bikin malu tahu, saya pun prihatin sambil ngakak sih. Siapa saja politisi Demokrat itu? Yakni Rahlan Nasidik dan Cipta Panjalaksana. Rahlan ini yang menyamakan soal Museum SBY dengan makam Gus Dur waktu itu, yang juga berakhir dengan blunder. Sedangkan Pancaidi yang cuitannya pernah menuai kecaman karena melecehkan fisik keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati. Bingung saya sama Partai Demokrat, ex-napi koruptor dan satu lagi yang pernah diciduk aparat karena memakai narkoba, dijadikan petinggi partai. Kader-kadernya ya modal Rahlan dan Pancaidi. Wajarlah ada kekisruhan di internal partai yang berujung pada perpecahan partai. Soal apa sih yang dilemparkan oleh Rahlan dan Panca? Bermula dari berita media CNBC-Indonesia.com yang bertajuk Perintah Jokowi, Bandara Kertajati jadi bengkel pesawat. Mungkin mereka berdua cuma baca judul ya, nggak baca isinya sama sekali, sehingga langsung semangat merasa menemukan celah untuk menyerang Jokowi. Lewat cuitan mereka di Twitter, cuitan Rahlan masih ada, sedangkan cuitan Panca sudah dihapus. Hahaha. Selain yang di atas, Panca juga mencuit bahwa dia tidak percaya Bandara Kertajati sudah dipakai sebagai tempat memberangkatkan jemaah haji atau umroh. Sontak, cuitan Rahlan mendapat tanggapan ramai dari para netizen. Para netizen ini beramai-ramai memberikan bahan-bahan informasi yang benar soal fungsi Bandara Kertajati, yang tidak hanya sebagai bengkel, juga sebagai tempat pemberangkatan jemaah haji dan umroh. Bahkan, para netizen ini sudah tidak merasa perlu memakai kata-kata sopan lagi. Gedek kali ya sama si Rahlan ini. Colok mata @Rahlan Nasidik biar melek. Tulis akun @aryaprasetya85. Bengkel Palalo Peang. Tulis akun @ek4_puspita. Netizen juga mengunggah screenshot cuitan SBY tahun 2014 yang menyatakan pembangunan Bandara Kertajati diteruskan. Ini langsung mematahkan isi cuitan Panca di atas ya. Mungkin karena itu dia hapus cuitan. Hehehe. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih perkembangan Bandara Kertajati. Fakta pertama, Bandara Kertajati ini sudah diresmikan pada tahun 2018. Artinya, bukan proyek mangkrak. Dilansir dari detik.com, bandara ini dicanangkan oleh SBY ketika masih menjabat sebagai presiden dan diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Fakta kedua, pada tahun 2019 sudah diputuskan bahwa ribuan jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam 17 kloter akan diberangkatkan dari Bandara Kertajati. Namun, rencana itu gagal karena pihak maskapai Saudi Airlines keberatan. Saudi Airlines disebut sudah mencapai deal secara administrasi dengan Bandara Soekarno-Hatta, sehingga untuk memindahkan lokasi pemberangkatan mereka akan menghadapi kerumitan administrasi, artinya bukan masalah infrastrukturnya. Fakta ketiga, sudah ada jemaah umroh yang berangkat dari Bandara Kertajati pada tanggal 8 Januari 2020. Sebanyak lebih dari 100 jemaah umroh diterbangkan oleh Citylink dari Bandara Kertajati. Fakta keempat, pada Januari 2020, Kementerian Agama telah menetapkan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji 2020. Ada surat keputusannya yang diserahkan pada Pemprov Jawa Barat.
Rencananya ada sekitar 38.000 jemaah yang akan berangkat dari sana. Tentunya, rencana ini tidak bisa dilaksanakan karena imbas pandemi COVID. Sekali lagi, bukan karena masalah infrastruktur. Karena adanya pandemi, tidak hanya Bandara Kertajati, bandara lain di negara ini juga sepi. Padahal fakta kelima, Dinas Perhubungan Jawa Barat sudah berencana menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat logistik nasional. Ongkos logistik yang ditawarkan bisa lebih murah ketimbang bandara lain. Sebagus instruksi terbaru Presiden Jokowi yang meminta agar Bandara Kertajati juga difungsikan sebagai tempat maintenance, repair, dan overhaul, alias bengkel pesawat. Ini fakta ke-6, sebagaimana dilansir dari cnbcindonesia.com, yang beritanya dibagikan oleh Rahlan dan Panca, tapi tidak mereka baca. Hehehe, ada ketahuan ya, keberadaan Bandara Kertajati sebagai MRO ini akan sangat mendatangkan profit. Ide cemerlang, kata komentar pembaca di artikel tersebut. Biasanya MRO dilakukan secara terpisah-pisah. Jika dipusatkan di satu tempat, Bandara Kertajati akan jadi pendukung industri yang kuat. Begitu banyak pesawat yang beroperasi di Indonesia. Bahkan bisa juga melayani MRO maskapai luar negeri. Hebat dong! Fakta ketujuh, tentunya Bandara Kertajati masih akan difungsikan sebagai tempat pemberangkatan haji dan umroh buat warga Jateng dan Jabar. Ini juga diminta oleh Presiden Jokowi. Bandaranya siap kok, hanya gara-gara pandemi semuanya jadi tertunda. Jadi salahnya di mana ya? Ya balik lagi ke Rahlan dan Panca. Makanya, baca dan baca. Biar nggak jadi malu, memalukan diri sendiri dan Partai Demokrat. Hahaha, selalu dari kura-kura. Jaksa keren, sikat Rizik ucap biadab tak cerminkan akhlak yang dikoar-koarkan. Ditulis oleh Manuel di theword.com. Jaksa penuntut umum soal kasus Rizik ini menjadi sosok yang sangat keren. Dia menggunakan banyak hadis yang juga sah secara hukum untuk membantah satu persatu eksepsi Rizik yang bukannya membela diri, malah sibuk salah-salahkan Mahfud MD dan juga pemerintah. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Rizik tak cerminkan revolusi akhlak yang selalu digadang-gadang oleh dirinya, pendukungnya, dan Munarman. Dia bahkan disebut mengaku sebagai imam besar padahal ucapannya biadab. Ini adalah serangan mantap dan tepat ke ulu hati. Celep. Rizik pun tidak diizinkan hakim untuk bicara dan menyela. Kuasa hukumnya dibungkam. Saat itu, masa pendukung Rizik sepi karena sehabis aksi teror bom Makassar, mereka langsung mendadak ngumpet. Lalu, kemudian Densus 88 juga menangkap para teroris yang ada di tempatnya Anies Baswedan, Jakarta. Buktinya jelas, yakni ada foto Rizik Sihab, kartu anggota FPI, dan atribut FPI. Mereka pun mendadak langsung les tak karuan. Selama 10 tahun dibiarkan melanglang buana untuk membesarkan diri di era sebelum Jokowi. Sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan itu seolah dipelihara. Mereka FPI ini bahkan dianggap oleh Anies Baswedan sebagai pemersatu Jakarta. Di milad FPI, dia mengatakan keberadaan FPI ini sangat memberikan dampak positif bagi Jakarta. Saya muak mendengarnya, makanya nggak heran dia bungkam soal aksi terorisme di Makassar. Karena ternyata ada koneksi dari Makassar dengan Jakarta, antara kampungnya mantan Wapres dengan tempat Anies pemimpin kota Jakarta. Ada teroris yang terkait bom Makassar yang diciduk di showroom mobil di Jakarta Timur. Sampai sekarang Anies yang jelas pendukung FPI yang ada anggota terorisnya dan menganggap ISIS adalah saudara, bungkam. Jaksa pun gaspol. Melihat keadaan ini, jaksa penuntut umum langsung menyerang Rizik dengan tepat. Masalah Rizik ini ada di umpatannya. Bicaranya ini kayak orang yang paling jago, padahal dia ini mantan tersangka yang pernah dipenjara 2 kali. Bayangkan, 2 kali, memalukan dan memilukan. Akhirnya Rizik tidak bisa berkutat di hadapan jaksa yang menyerang dengan mantap. Rizik seharusnya membela diri. Ini ibarat main catur, dia malah serang semuanya. Tapi ternyata dia sedang diincar. Alih-alih ingin menakut-nakuti jaksa dan hakim lewat ancaman azab, dia malah disliding. Azab itu justru datang ke Rizik itu sendiri. Bayangkan, orang yang menghina Ahok dengan keras dan memenjarakan Ahok 2 tahun harus kabur 4 tahun. Dia juga harus terancam penjara seumur hidup karena dia sudah terang-terangan mengatakan bahwa ISIS harus dianggap saudara. Bahkan, orang-orang FPI yang merupakan anggota dengan ketuanya banyak yang dibaiat menjadi teroris. Kabarnya, ada si petinggi FPI lainnya yang ikut membaiat. Mereka ini sudah harusnya dikurung di penjara teroris di Nusa Kambangan atau di pinggirannya bersama Bahar Smith. Berdekatan dengan sidang Rizik, Anies kelihatannya menikmatinya.
dia diam saja, padahal ada kasus yang juga dirasakan oleh Anies. Tapi saya nggak lagi mau ngomong orang ini, kita bahas ke jaksa penuntut umumnya. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa mereka yang disebut pandir dan biadab dan siap kena azab adalah lulusan S2 minimal. Mereka pakar hukum. Mereka tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka ini menuntut Rizik bukan dengan emosi. Mereka ini menuntut Rizik lewat fakta-fakta hukum yang kuat dan tidak sembarangan bicara. Ketika dia sembarangan, maka mereka tahu kalau mereka akan kalah. Maka mereka sangatlah berhati-hati dalam menuntut si tersangka kerumunan dan penghasutan ini. FPI sudah bubar, tapi semangatnya masih ada. Mereka masih eksis menjadi lone wolf yang siap melakukan tindakan anarkis dimanapun. Bahkan JK juga sepertinya sudah kasih kode bahwa keamanan nasional siap terancam karena ada kemungkinan aksi lainnya. Anies pun diam tidak membela. Maka, jaksa penuntut umum ini harus bermain sangat cantik untuk menjerat Rizik dan menjebloskannya ke penjara. Karena di hadis juga ada ancaman hukuman meski orang-orang itu keturunan Nabi. Nggak ada perkecualian. Negara ini adalah negara yang harus kuat. Negara yang berdaulat memiliki indikator bahwa hukum harus diangkat setinggi-tingginya. Paham kau sih? Begitu.